Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dwi Rizky, mahasiswa Universitas PGRI Semarang dengan NPM 2264061. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang saya buat dengan matkul lapangan terbang yang diampu oleh Bu Agustina Wardani. PPT yang saya buat dengan judul Analisis Aspek Perencanaan Bandar Udara Adi Sumarmo di Boyolali. Pertama, latar belakang Bandara Adi Sumarmo adalah bandara domestik yang terletak di Boyolali, Jawa Tengah, di Indonesia. Bandara ini melayani penerbangan domestik dan beberapa penerbangan internasional. Perkerasan bandara merupakan salah satu aspek penting dalam operasional bandara karena harus mampu menahan beban pesawat yang terus meningkat. Landasan pacu runway. Pertama, panjang dan lebar. Landasan pacu Bandara Adi Sumarmo memiliki panjang 2.500 meter dan dengan lebar 45 meter yang memenuhi standar ICAO International Civil Aviation Organization untuk pesawat jenis Boeing 737 dan Airbus A320. Arah landasan pacu Bandara Adi Sumarmo memiliki arah 08/26 yang memungkinkan pesawat untuk lepas landas dan mendarat dengan aman. Ketiga, kapasitas landasan pacu Bandara Adi Sumarmo dapat menampung sekitar 20 sampai 25 pesawat per jam, tergantung pada jenis pesawat dan prosedur operasional. Selanjutnya, tagiway. Jumlah dan lebar. Bandara Adi Sumarmo memiliki dua tagiway dengan lebar 23 meter yang memenuhi standar ICAO untuk pesawat jenis Boeing 737 dan Airbus A320. Panjang tagiway Bandara Adi Sumarmo memiliki panjang sekitar 1.500 meter yang memungkinkan pesawat untuk bergerak dengan aman dan efisien. Koneksi tagiway Bandara Adi Sumarmo terhubung dengan landasan pacu dan apron, memungkinkan pesawat untuk bergerak dengan mudah. Selanjutnya, analisis kapasitas. Bandara Adi Sumarmo memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani lalu lintas udara yang meningkat. Kedua, efisiensi. Tata letak landasan pacu, tagiway, dan apron Bandara Adi Sumarmo memungkinkan pesawat untuk bergerak dengan efisien dan aman. Ketiga, keamanan. Bandara Adi Sumarmo memiliki sistem keamanan yang baik, termasuk sistem pengawasan dan pengendalian lalu lintas di udara. Selanjutnya, sistem drainase. Pertama, jenis sistem. Bandara Adi Sumarmo menggunakan sistem drainase terbuka dan tertutup yang terdiri dari saluran drainase, gotong, gorong-gorong, dan pompa air. Kedua, fungsi sistem drainase Bandara Adi Sumarmo berfungsi untuk mengalirkan air hujan dan air limbah dari area bandara ke saluran pembuangan yang lebih besar. Ketiga, kapasitas. Sistem drainase Bandara Adi Sumarmo memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani curah hujan yang tinggi. Namun perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah sistem drainase dalam menangani peningkatan curah hujan yang signifikan. Selanjutnya komponen sistem drainase. Yang pertama, saluran drainase. Saluran drainase Bandara Adi Sumarmo memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari 0,5 meter hingga 2 meter, dan terbuat dari beton atau pipa PVC. Kedua, gorong-gorong. Gorong-gorong Bandara Adi Sumarmo memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari 1 meter hingga 3 meter, dan terbuat dari beton atau pipa PVC. Ketiga, pompa air. Pompa air Bandara Adi Sumarmo memiliki kapasitas yang cukup untuk mengendalikan air dari saluran drainase ke saluran pembuangan yang lebih besar. Selanjutnya, perencanaan perkerasan. Kondisi estetik pekerjaan bandara saat ini terdiri dari landasan pacu runway sepanjang 2.500 meter dan lebar 4 meter, serta jalur taxiway
dan apron. Namun kondisi perkerasan saat ini menunjukkan tanda-tanda kerusakan seperti retak dan deformasi. Kedua, kapasitas dan beban. Bandara Adi Sumarmo saat ini melayani pesawat dengan kapasitas maksimal 150 penumpang. Namun, dengan meningkatnya permintaan penerbangan, bandara ini perlu meningkatkan kapasitasnya dengan menampung pesawat yang lebih besar dan lebih berat. Tiga, perencanaan perkerasan. Perencanaan perkerasan Bandara Adi Sumarmo harus dipertimbangkan beberapa faktor seperti akses alsitasnya untuk menampung pesawat yang lebih besar dan lebih berat. 4. Alternatif perkerasan. Beberapa alternatif perkerasan yang dapat dipertimbangkan untuk Bandara Adi Sumarmo adalah satu, perkerasan aspal, dua, perkerasan beton, tiga, perkerasan komposit. Selanjutnya 5. Desain perkerasan. Desain perkerasan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketebalan kerasan, jenis material yang digunakan, drainase dan sistem pengelolaan air, dan sistem penerangan dan navigasi. 6. Biaya dan waktu. Perencanaan sistem perkerasan Bandara Adi Sumarmo harus mempertimbangkan biaya dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan proyek. Biaya yang dibutuhkan untuk perkerasan bandara ini diperkirakan ratusan miliar rupiah. Fasilitas terminal Bandara Adi Sumarmo cukup lengkap untuk melayani penumpang di domestik dan internasional. Berikut beberapa fasilitas yang tersedia. Satu, terminal penumpang. Bandara Adi Sumarmo memiliki satu terminal penumpang yang dapat menampung penumpang domestik dan internasional. Selanjutnya, kedua, fasilitas keamanan. Terdapat pemeriksaan keamanan dengan detektor logam dan pemeriksaan bagasi untuk memastikan keselamatan penerbangan dan seterusnya. Berikutnya analisis dampak lingkungan di Bandara Adi Sumarmo. Dampak positif. Pertama, peningkatan ekonomi. Bandara Adi Sumarmo dapat meningkatkan perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Kedua, meningkatkan infrastruktur. Pembangunan bandara dapat meningkatkan infrastruktur di sekitar bandara seperti jalan, listrik, dan air. Tiga, peningkatan aksesibilitas. Bandara Adi Sumarmo dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat sekitar ke daerah lain sehingga memudahkan mobilitas dan meningkatkan kualitas hidup. Dampak sosial. Satu, pengungsi pembangunan bandara dapat menyebabkan mengungsi masyarakat sekitar, terutama jika mereka tinggal di area yang digunakan untuk penerbangan bandara. Dua, perubahan gaya hidup. Bandara Adi Sumarmo dapat menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat sekitar, terutama jika mereka terbiasa dengan kehidupan yang lebih tenang dan damai. Selanjutnya, upaya mitigasi. Satu, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan seperti pesawat yang lebih efisien dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Dua, pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur yang lebih baik seperti jalan dan listrik untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Yang terakhir, pengawasan dan pemantauan. Pengawasan dan pemantauan yang lebih ketat untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Assalamualaikum.